Ibu sahabat Dharma yang berbahagia, terimalah salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik. Baik, sehat ya? Ya, syukur ya. Pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan topik yang sudah dibawakan oleh Yang Mulia Bhadra Cita Sambaro ya, atau Bhante Cita minggu lalu, tentang memahami agama ya. Karena belum selesai, saya lanjutkan pada pertemuan pada hari ini ya. Kita lanjutkan tentang memahami agama. Mungkin Bapak Ibu sahabat Dharma yang hadir minggu lalu masih ingat ya apa yang sudah disampaikan oleh Bhante Cita, bagaimana kita memahami tentang agama ya. Dimulai dari definisi dari agama itu sendiri yang sudah disampaikan dengan panjang lebar ya, cukup terperinci oleh Bhante Cita tentang agama ya, dimana agama itu sendiri kalau dikaji ya dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali ya, itu memiliki akar kata yang sama ya, dari kata a dan gama ya. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalau agama itu artinya tidak kacau, tidak berantakan ya. Dalam kehidupan kita ini sesuatu yang membuat kita tidak kacau, tidak berantakan, yaitu agama ya. Jadi diharapkan seperti itu sesuai dengan akar etimologisnya dari bahasa ya, khususnya bahasa Sanskerta. Jadi agama itu adalah sesuatu yang mengatur atau membawa pada keteraturan, tidak kacau. Jadi kalau kita beragama, artinya hidup kita seharusnya tidak kacau, ya, tidak berantakan, karena sudah tertata ya oleh agama, ajaran dari sebuah agama. Ya, kalau mengacu ke bahasa yang lain ya, bahasa Latin misalnya, ini kita mengulang sedikit ya. Bahasa Latin, agama ini sering diartikan juga dari kata religio. Mungkin kita pernah dengar kata religius gitu ya. Nah, religio itu sebenarnya dari kata kerja religare ya. Nah, itu artinya mengikat ya. Re itu kembali ya, religare artinya mengikat kembali. Ya, ini lebih dipahami kepada ikatan manusia dengan sesuatu yang dianggap tertinggi ya, yang mungkin kita sebut dengan Tuhan. Jadi mengikat kembali diri kita sebagai manusia dengan suatu realitas yang tertinggi, atau banyak yang memahaminya sebagai sebutan Tuhan. Nah, itu kalau dari akar katanya religio tadi ya, dari bahasa Latin. Kalau di dalam bahasa Arab ada juga ya, mereka menyebutnya agama ini sebagai din gitu ya, sebagai din. Untuk menyebut agama itu mengacu kepada aturan ya, aturan atau jalan hidup yang sudah diatur oleh Tuhan ya. Nah, itu dari kata ini. Ini pemahaman agama ya, dari sisi definisi dari setiap agama ya. Di Indonesia pun demikian ya. Jadi kita kalau kita mengacu ke definisi yang ada di Indonesia ya, mungkin dari kamus bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dikatakan agama itu adalah suatu sistem kepercayaan, nilai dan praktek ya, nilai dan praktek yang menghubungkan manusia dengan suatu dimensi spiritual ya, yang kadang kita sebut dengan ilahi. Nah, ini di dalam definisi yang umum yang ada di Indonesia. Agama itu mencakup ajaran moral ya, pasti ya, ada moralitasnya. Di agama Buddha kan juga ada moralitasnya. Kita mengacu kepada
Ya, kalau bagi perumah tangga latihannya apa? 5 latihan Pancasila Buddhis. Itu bagi perumah tangga. Yang mana sewaktu-waktu biasanya di hari Uposatha kita bisa menambah lagi 3 sila. Jadi 8 aturan moralitas atas sila gitu ya. Di hari puasa itu menambah jadi 8. Lalu agama itu juga mencakup ya, selain tadi moralitas, mencakup ritual. Ya, di agama Buddha juga ada ya ritual puja tadi kita lakukan, puja pagi ya. Kalau Bapak Ibu di rumah ada puja sore misalnya, itu puja ritual, membaca parita, itu ritual. Pada hari besar ya, hari raya kita melakukan ritual juga. Ritual hari raya. Nah, yang terdekat ini nanti ada Maga Puja ya, itu memperingati apa ya? Maga Puja. Nanti ada lagi hari Asada, Katina, hari Waisak, itu juga kita itu namanya ritual. Ya, di dalam agama selalu ada. Jadi mengingatkan kembali kalau ritual itu berbicara tentang itu ada sejarahnya ya, sehingga kita melakukan upacara-upacara itu ya, puja dan seterusnya. Lalu dalam agama juga ada yang disebut dengan panduan, ya, pedoman hidup. Nah, buat kita sebagai perumah tangga ada pedoman hidupnya di dalam ajaran Buddha. Suta-suta tertentu itu diberikan kepada kita umat perumah tangga. Ya, beberapa suta, lebih banyak memang ada yang untuk sangga. Ya, winaya itu adalah aturan-aturan bagi para anggota sangga, para biku-bikuni. Kemudian untuk pedoman hidup ini, ya dalam agama ada pedoman hidup ini untuk membantu kita di dalam pencapaian tujuan spiritual kita. Nah, di dalam agama Buddha juga ada ya, tujuan hidupnya apa? Ya, dengan melakukan panduan, mengikuti pedoman atau panduan yang ada di dalam ajaran agama Buddha, tujuan kita ya secara umum tentu saja kebahagiaan ya, keselamatan. Nah, itu tujuan semua agama sama ya. Semua yang dikatakan agama ya, agama-agama yang lain juga punya tujuan. Nah, di dalam agama Buddha kita punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Nibbana ya, atau nirwana, pembebasan dari kelahiran kembali, pembebasan dari samsara. Nah, itu secara umum ya yang ada di Indonesia definisi tentang agama. Dan agama itu secara khusus di Indonesia juga harus apa ya namanya, mengikuti aturan-aturan ya yang ada di Indonesia, sehingga bisa dikatakan diakui di Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ya, di dalam Pancasila dasar negara kita, nah, sila pertama itu kan tentang ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi agama yang ada di Indonesia harus menerima ya Pancasila dasar negara ini. Mana sila pertama kita tahu ketuhanan yang Maha Esa ini ya. Dan Indonesia saat ini sudah mengakui ada 6 agama resmi ya. Yang terakhir masuk itu kan yang diakui secara resmi adalah Konghucu ya. Jadi sebelumnya sudah ada Islam ya, Kristen, baik yang Protestan, kemudian Katolik ya, Hindu, Buddha. Jadi agama Buddha pun sudah menjadi agama yang diakui secara resmi sejak zaman itu ya. Bukan, itu yang Konghucu ya. Kalau agama Buddha sejak zaman Sukong kita ya, dulu tahun 1950-an ya, dulu ya sudah diakui. Karena sudah memenuhi syarat ya. Mungkin masih ingat Bante Cita minggu lalu yang menyampaikan salah satunya syarat agama di Indonesia supaya diakui harus punya kitab suci. Kita ada ya. Harus punya tempat ibadahnya. Kita ada. Nah, harus punya apa lagi ya? Nabinya ya, siapa Siddhartha Gautama. Harus punya Tuhan. Nah, dalam agama Buddha. Nah, waktu itu kita gali dari nilai-nilai leluhur ya bangsa Indonesia, dari kitab kuno bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian muncul istilah Adi Buddha
ya, Sang Hyang Adi Buddha. Yang setiap kali kita baca Parita Wandana itu kita memuja ya Sang Hyang Adi Buddha. Nah, itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan supaya kita memahami ya sejarah tentang agama. Bagaimana ya sejarah agama ini. Ya, kemudian kita akan pahami juga bagaimana suatu ajaran itu sebagai agama. Ya, suatu ajaran bisa menjadi pedoman buat kita di dalam agama ya, agama itu sendiri. Sejarah agama di dunia ini cukup panjang ya, cukup lama. Sebelum kita mengenal agama-agama yang ada sekarang di Indonesia, yang kita menganut salah satu agama tersebut, jadi perjalanan agama ini sangat panjang. Kalau kita belajar sejarah, jangan bosan ya, kadang-kadang ngantuk gitu ya. Nah, sejarah ini, sejarah agama ini sudah ada ternyata sejak zaman manusia purba ya, zaman primitif. Itu manusia-manusia sudah mengenal sesuatu yang bisa dikatakan sebagai agama ya. Sejarahnya itu mulai dari sana. Jadi ini perjalanan hidup manusia untuk mencari sebuah makna ya, sebuah istilahnya hubungan dengan sesuatu yang transendental ya, sesuatu realitas yang dianggap yang kita tidak mampu untuk memahaminya ya. Di zaman primitif demikian ya, banyak orang-orang pada waktu itu tidak memahami karena sains ya belum berkembang. Mereka menganggap seperti misalnya terjadinya petir, halilintar ya, mereka menganggap itu sesuatu yang luar biasa ya, yang tidak mereka pahami. Nah, itu fenomena-fenomena di zaman primitif demikian ya. Mereka memahami ini ada sesuatu besar gitu ya, sesuatu yang transendental. Nah, pada masa itu ya, di zaman manusia masih primitif ya, manusia purba gitu ya, mereka itu hanya mengenal kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya seperti animisme, dinamisme. Nah, kalau kita pernah belajar sejarah animisme, di mana nenek moyang kita itu percaya kepada benda-benda keramat ya, kepada roh-roh leluhur. Nah, jiwa yang ada setelah kematian. Nah, itu nenek moyang itu ya, roh-roh mereka yang sudah meninggal itu tidak kemana-mana, mereka tetap berada bersama kita ya, di mana alam manusia ini ya, bersama manusia. Jadi itu kepercayaan di zaman dulu. Batu ya, misalnya batu besar, diyakini ada penghuninya ya, ada rohnya. Nah, mungkin ada ya, masih sampai sekarang masih ada ya, keris misalnya ya, benda-benda mati yang dianggap punya roh gitu ya. Kita tidak bisa sembarangan memperlakukannya ya, benda-benda demikian. Demikian juga kepercayaan kepada yang disebut dengan dinamisme. Jadi kekuatan-kekuatan alam yang dianggap punya pengaruh dalam kehidupan kita. Yang ini banyak ya di zaman dulu dan masih ada orang-orang yang mempercayainya sampai sekarang ya, tetap ada. Itu kepercayaan biasanya di dalam masyarakat adat ya, di berbagai belahan dunia itu ada kepercayaan animisme ya, roh-roh leluhur ya, kepercayaan dinamisme, kekuatan-kekuatan magis yang ada di alam kita ya, di hutan, di sungai ya, dan seterusnya. Itu masih sampai sekarang masih ada yang mempercayainya. Dan ini adalah sebuah agama dimulai dari animisme, dinamisme. Kemudian juga di masa peradaban awal ya, ketika agama-agama mulai ada ya, peradaban-peradaban besar yang kita tahu, misalnya di zaman Mesopotamia ya. Nah, itu di mana itu lokasinya? Nah, Mesopotamia itu sejarahnya ada ya. Nah, mungkin kira-kira di daerah yang sekarang disebut Turki ya, Irak ya, Syria. Nah, itu daerah-daerah sana itu dulu ada peradaban besar ya, peradaban kepercayaan-kepercayaan agama di kala itu. Nah, kemudian
ada juga zaman Mesir kuno ya, yang kemudian sekarang masih ada peninggalannya kan, piramida misalnya, itu kan dulu adalah tempat untuk ya kayak tempat yang sudah meninggal ya, di sana ditaruh di piramida raja-raja misalnya zaman dulu. Itu peradabannya sangat hebat ya, bisa membangun seperti itu di zaman dulu. Ya, di masa Mesopotamia juga demikian. Ya, di zaman itu orang-orang membangun istilahnya tempat yang sudah kelihatan teknologinya ada, mereka membangun bangunan-bangunan untuk puja persembahan ya kepada ya sesuai agama yang ada pada waktu itu, ya, kepada roh-roh yang leluhur, kepada dewa-dewa ya. Jadi mulai ada kepercayaan kepada dewa-dewa, mungkin dewa gunung ya, dewa air, dewa dan seterusnya. Nah itu ada pada zaman itu. Kemudian di India juga demikian. Tempat agama Buddha berasal kan di India ya. Nah India kuno juga punya kepercayaan ya, bahkan sebelum Hindu berkembang ya. Hindu berkembang itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan di India kuno pada waktu itu, sampai agama Hindu pun berkembang di India itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi ya. Jadi berapa tahun yang lalu tuh? Ya, 3500 tahun yang lalu ya, lebih dari 3500 tahun yang lalu agama Hindu itu berkembang ya. Nah itu mereka punya kitab namanya kitab Weda ya, kitab Weda. Nah itu sejarahnya panjang. Itu di zaman India kuno ya. Kalau kita baca kitab suci agama Buddha ya, ketika agama Buddha berkembang di India sekitar 500-600 tahun sebelum Masehi dulu ya. Nah itu kan kadang-kadang menceritakan juga ya kondisi India di kala itu. Banyak kepercayaan ya, pertapa-pertapa yang bahkan rambutnya panjang ya, pertapa telanjang juga ada ya, praktek penyiksaan diri ya. Mereka sampai sekarang masih ada kepercayaan itu ya, kepercayaan dari India kuno zaman dulu. Nah itu di Mesopotamia, di Mesir, di India. Terus kemudian di daerah mana lagi? Di Tiongkok. Nah, Tiongkok juga ada ya kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, zaman itu ya bahkan ribuan tahun sebelum Masehi mereka sudah mempercayai dewa-dewa ya, dewa-dewi macam-macam ya. Nah, itu sudah ada pemujaan terhadap para dewa ya, dewa dan dewi. Jadi agama ini sejarahnya panjang. Dari dulu itu sudah ada. Nah, kemudian mulai ada ya juga agama yang lain ya selain yang berkembang di Mesopotamia pada waktu awal peradaban awal manusia ya, Mesir, India, Tiongkok, di daerah Timur Tengah ya kita tahu ya, daerah Timur Tengah itu sekitar bahkan dimulai dari agama Yahudi ya, kita tahu 2000 tahun sebelum Masehi itu ada agama Yahudi ya. Kalau di dalam kitab Injil itu dikatakan ada namanya Alkitab yang sebelumnya ya, yang periode sebelumnya itu bahkan diceritakan tentang sejarahnya di masa itu. Nah itu ada berawal dari agama Yahudi ini sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Timur Tengah. Kemudian setelah Yahudi ini, agama Yahudi kemudian ada agama Kristen ya kan, yang kita tahu di mana dimulai dari abad pertama Masehi. Ya, kalender yang kita gunakan saat ini yang Masehi ini kan berawal dari sana ya, abad pertama Masehi ini yang dari agama Kristen. Kemudian juga agama yang berkembang di abad ke-7 ya, setelah abad pertama tadi Kristen, kemudian abad ke-7 ada agama apa? Agama Islam ya, belakangan di abad ke-7 berkembang ya. Jadi agama Yahudi ini, agama Kristen, agama Katolik ini adalah agama-agama yang disebut dengan agama Abrahami ya. Kenapa disebut itu? Karena punya akar yang sama ya, dari tradisi Ibrahim. Ini yang berkembang di Timur Tengah ya. Tadi dia sempat kita singgung ya, zaman peradaban awal Mesopotamia, Mesir, India, bahkan di Tiongkok ya. Nah itu ada kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Kemudian juga selain di daerah sana, di daerah timur juga kita tahu ya, di daerah timur juga berkembang ajaran ya, agama ya, seperti Buddha ya, masuk juga di situ, masuk dari India kan.
Nah itu kan masih Asia Timur, ya, daerah sana. Dan agama Hindu, ya, agama Buddha, Taoisme, Konfusianisme. Nah, itu kalau Hindu Buddha kan dari India, Asia ya. Kemudian Taoisme, Konfusianisme itu dari Tiongkok, dari Cina. Ya, itu berkembang di Asia. Sang Buddha sendiri kan juga lahirnya di India, ya, tahun 623 sebelum Masehi. Berarti abad ke-6 sebelum Masehi. Jauh sebelum adanya agama Kristen dan Islam. Ya, jauh sebelum itu ada agama Buddha. Dan kemudian agama Buddha ini menyebar di seluruh Asia, termasuk kemudian masuk ke Indonesia. Ya, kita mengenal peninggalannya masih ada sampai sekarang kan, masih terlacak lah ya. Yang belakangan itu kan zaman Majapahit ya. Nah itu ada zaman dimana ada pembangunan Candi Borobudur. Nah kalau kita mundur lagi ke belakang, ketika di zaman Sriwijaya kan jauh sebelum Majapahit gitu ya. Nah itu peninggalannya kayak yang masih digali ya sampai sekarang, yang sangat luas itu di Muara Jambi ya. Nah, itu berawal dari jauh sebelum Majapahit itu ya, zaman Sriwijaya. Itu ternyata diyakini adalah dulu pusat pendidikan ya, pusat pendidikan agama Buddha. Jadi terbesar ya di dunia, terbesar selain yang di Nalanda ya, Nalanda yang di India. Jadi ternyata Nusantara ini pernah jadi tempat belajar agama Buddha, ya. Jadi banyak pelajar-pelajar Buddhis ya dari Tiongkok itu ya datang ke Nusantara untuk belajar, ya, bahasa Sanskerta misalnya ya, belajar agama Buddha di Nusantara dulu. Nah, ini dari situs Candi Muara Jambi ini yang sekarang pun masih terus dieksplor ya. Ternyata sangat luas sekali. Nah, kemudian ya agama Hindu, Buddha, Taoisme ini berkembang. Konfusianisme berkembang di Asia, ya, di India maupun di Tiongkok. Ya, itu adalah sejarah singkat ya, sejarah singkat agama-agama yang ada di dunia dan perkembangannya sampai zaman sekarang ya. Dan bukan berarti sejarah agama ini lalu sudah sampai di situ aja. Ternyata belakangan muncul lagi agama-agama baru ya. Kita mungkin tidak banyak tahu. Saya punya satu teman juga dulu waktu kerja di Jakarta itu, saya tanya agamanya apa? Asing buat saya. Dia bilang agama saya Bahai. Apa itu agama Bahai? Ternyata memang ada ya agama-agama baru yang berkembang di abad-abad yang terbaru ya, abad 20 itu ada agama-agama baru Bahai, ada lagi Scientology ya, dan berbagai agama lainnya. Itu ada yang berkembang agama baru, cuman memang tidak terlalu banyak pengikutnya ya, tidak populer. Dan mereka sebenarnya bertujuan untuk ya, beberapa bertujuan untuk mempersatukan agama yang ada di dunia gitu ya, cita-citanya seperti itu dengan pendirinya masing-masing ya. Nah itu ada itu. Mereka kadang-kadang juga menyesuaikan ajaran-ajaran lama yang kemudian diterjemahkan secara kontekstual yang cocok untuk, yang diharapkan cocok untuk zaman sekarang, zaman modern gitu ya. Nah itu agama-agama yang kadang-kadang itu agama yang dulu ya, cuma diperbarui untuk supaya bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, agama-agama baru seperti itu ya, ada pengikutnya juga, termasuk yang tadi saya sebut Bahai gitu ya, agama Bahai. Saya nggak tahu bacanya gimana, tapi tulisannya Bahai gitu ya. Nah dia agama Bahai. Saya punya teman, ternyata dia berasal dari, dia orang mana ya? Kalau nggak salah orang Turki ya, orang Turki daerah sana. Nah, ternyata sumbernya juga dari sana ya, dari zaman Mesopotamia, kemudian berkembang ya, zaman dulu agama Buddha pun berkembang pesat di Turki dulu ya, kemudian belakangan berganti agama Islam gitu kan, Kristen. Nah, itu berkembang di sana agama baru. Nah, selanjutnya
selanjutnya kita akan memahami ya, setelah kita memahami sejarah agama ini ya, meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ada bayangan ya, kita mengikuti sejarah bagaimana agama ini bisa berkembang di dunia. Nah, sekarang kita melihat ajaran sebagai sebuah agama ya. Ajaran itu adalah inti dari sebuah agama. Jadi namanya agama itu pasti ada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Dan agama itu punya prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam agama itu yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, itu pasti ada di dalam sebuah agama. Sehingga kemudian ada pengikut-pengikutnya yang mengikuti, ya, yang berkiblat, ya, yang hidupnya mengikuti pedoman hidup dari ajaran agama. Ya, termasuk kita di agama Buddha, kita mengikuti apa yang diajarkan, ya, yang ada di dalam ajaran agama Buddha. Ya, bagaimana kita sebagai perumah tangga kemudian mengikuti, menjalankan praktek-praktek ajaran dari agama Buddha. Ya, termasuk tadi ya, selain moralitas, ritual, ya, dan seterusnya. Nah, namanya sebuah agama, ajaran sebuah agama itu punya, ya, dikatakan ajaran sebuah agama, ya, pasti ada beberapa aspek-aspek tadi. Ya, tadi yang pertama misalnya tentang ritual, yaitu ada di dalam sebuah agama. Sebuah agama itu, ajaran agama itu punya yang disebut dengan doktrin, ya, biasanya doktrin, atau paling tidak ada sebuah kepercayaan yang dipercayai oleh para pengikutnya. Ya, misalnya kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan, ya, nah itu ada dalam sebuah agama, atau kepada dewa atau dewi tertentu, atau mungkin kepada suatu kekuatan supranatural, ya. Nah, itu yang menjadi pusat dari suatu ajaran agama. Ada kepercayaan atau doktrinnya. Kemudian agama ini ya memiliki aspek ritual, ya. Tadi saya katakan misalnya puja, ya, ibadah, puja pagi, misalnya kita puja sore atau puja bakti, pun ada doa-doa yang dibacakan. Nah, itu praktek keagamaan yang sifatnya ritual. Biasanya pada waktu hari raya, ya, hari besar, yang agama ini tujuannya untuk mendekatkan kepada sesuatu yang tertinggi tadi, ya, apakah itu Tuhan, apakah itu dewa, dan seterusnya. Jadi bertujuan mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang tinggi tersebut, ya. Dalam ajaran agama Buddha kita berdoa kepada, ya, kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, itu tujuan kita. Kita belajar dari guru kita, Sang Buddha, untuk mencapai tujuan hidup kita, pembebasan dari samsara. Kemudian suatu agama, ya, juga memiliki aspek tadi yang saya sebutkan, moralitas tadi, ya, moralitas yang kita perlu jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya Pancasila Buddhis. Ya, selain itu mungkin ada Brahma Wihara, kita tahu, ya, praktek cinta kasih, belas asih, praktek mudita, ya, dan praktek UPK. UPK itu keseimbangan batin kita, ya. Bagaimana kita hidupnya bisa tenang, seimbang. Ya, kesabaran juga termasuk di situ, ya. Nah, Brahma Wihara. Ya, nilai-nilai kasih sayang, ya, nilai-nilai kejujuran, ya, di dalam Pancasila, sila keempat itu kan mengandung kejujuran. Bagaimana sila kedua kita mempraktekkan tidak mencuri, misalnya, ya, itu adalah sebuah praktek kebaikan, ya, perilaku baik yang kita jalankan. Jadi sebuah agama mengandung aspek tersebut. Kemudian yang lainnya adalah ada namanya praktek spiritual. Nah, spiritualitas itu ada di dalam sebuah agama. Misalnya pengalaman-pengalaman kita, ya, pengalaman-pengalaman spiritual kita. Kalau di agama yang Abrahamik mungkin mereka ada pengalaman langsung dengan Tuhan, misalnya, ya, bagaimana mereka punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhannya, ya, atau kita sebut sesuatu yang transcendental, yang tertinggi, ya. Kalau dalam agama Buddha mungkin kita bisa punya pengalaman empiris di dalam meditasi, misalnya, ya. Kita punya pengalaman-pengalaman empiris,
ya, bagaimana kita bisa mengenal diri kita, bagaimana kita bisa tenang. Nah, itu pengalaman empiris, pengalaman langsung ya di dalam kehidupan kita, spiritual kita. Nah, ini dalam agama juga demikian ya, ada aspek spiritualnya yang menekankan bagaimana kita punya pengalaman langsung dengan ajaran agama tersebut. Ya. Kemudian ciri lain ya, aspek lain dari ajaran sebuah agama adalah adanya komunitas. Nah, contoh ya, kita di sini kan, nah setiap minggu datang ya, ini ke wihara. Ini kan komunitas. Ya, banyak komunitas Buddhis. Ya, banyak wihara-wihara Buddhis ya, wihara-wihara yang lain gitu ya. Nah, itu kan punya komunitas masing-masing. Ada organisasi keagamaan ya, atau komunitas-komunitas doa, ibadah. Nah, itu ada menjadi aspek dari sebuah agama. Nah, ini ya wujud dari bagaimana agama itu diterjemahkan ya. Ada komunitasnya, ada kelompoknya. Nah, kelompok beragama ini, beragama itu, kepercayaan ini, kepercayaan itu. Nah, itu ada komunitas. Ini adalah aspek-aspek dari ajaran sebagai agama tadi ya. Secara umum ya dikatakan agama itu adalah suatu sistem kepercayaan ya. Dan sistem kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu ya. Tadi kita lihat sejarahnya kan, dari zaman primitif ketika kepercayaan nenek moyang kita kepada animisme, dinamisme yang ada pada waktu itu. Ya, belum ada agama Abrahamik ya, agama yang peradaban awal tadi ya, Mesopotamia itu belum ada di zaman primitif. Kepercayaan kepada dewa dewi itu belum ada. Mereka masih memahami sebagai ini adalah sesuatu yang gaib. Nah, zaman primitif tadi. Kemudian masuk ke peradaban awal di Mesopotamia ya. Kita lihat mulai ada kepercayaan kepada dewa-dewa. Ya, di Yunani ada dewa ini, dewa itu. Nah, di Indonesia pun ada ya. Kita pernah mengenal apa ya, dewa Dewi Sri misalnya ya. Mungkin ada ya, Dewi pertanian atau apa ya, penguasa-penguasa misalnya apa ya, macam-macam itu ya dewa dewinya. Kita ada kepercayaan seperti itu, pemujaan terhadap dewa dan dewi itu. Nah, jadi kepercayaan ini telah ada sepanjang sejarah manusia dan ya sejak agama-agama besar ada ya, agama Abrahamik, kemudian agama yang tumbuh di Asia ya, apakah di India, di Tiongkok, itu adalah ya kemudian kita menjadikan agama tersebut sebagai pedoman hidup kita ya, sebagai pedoman hidup kita. Dan kita yang beragama Buddha yang mengikuti pedoman hidup sesuai ajaran Buddha ya, penuntun moral kita yang menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang transendental ya, sesuatu yang ilahi, atau kalau mau disebut Tuhan bisa ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang tertinggi. Itu agama pada umumnya ya, suatu sistem kepercayaan yang mana berfungsi punya pedoman hidup dan penuntun moral penghubung antara manusia dengan yang di atas tadi ya, yang ilahi. Nah, kalau di Indonesia kita tahu ya, agama ini sangat penting ya, karena ada negara-negara yang tidak menganggap itu penting ya, dibebaskan, bahkan tidak beragama pun tidak apa gitu ya. Kalau di Indonesia ini agama adalah sangat penting ya, sangat penting, artinya di dalam kehidupan kita dan masyarakat itu sangat penting. Dan juga agama di Indonesia itu diatur oleh negara ya, makanya ada Kementerian Agama kan. Nah, Kementerian Agama ini mengatur tentang agama. Dan di Indonesia ini banyak sekali agama-agama ya, yang sudah diakui secara resmi, ada 6. Dan juga ada kepercayaan-kepercayaan lain ya. Dan ini kita saling menghormati karena apa? Kita berbeda ya, sebagai wujud keberagaman kita perlu menghormati satu sama lain ya. Kita bicara sejarah agama itu panjang, agama itu banyak ya, dan itu kita perlu menghormati meskipun ajaran agama yang satu dengan yang lain itu berbeda ya, nggak bisa sama. Buddha dengan Kristen kan beda, Buddha dengan Islam beda ya, Islam dengan Kristen beda, dengan Hindu juga meskipun asalnya sama India ada perbedaan juga ya, gitu ya. Dengan Konfusianisme, Taoisme meskipun sama-sama dari Asia, kita dari Tiongkok ya. Nah, itu juga ada persamaan, ada perbedaannya. Jadi agama itu kita tidak bisa jadikan satu ya, nggak bisa, karena memang berbeda.
keragaman ini yang perlu kita hormati. Semua agama juga punya tujuan yang sama. Ya, apa tujuan yang sama dari setiap agama? Sama-sama tujuannya untuk kedamaian, ya, membawa kedamaian, kebahagiaan, ya, sama-sama tujuannya itu kebahagiaan dan juga untuk keteraturan, ya, keteraturan hidup kita sebagai manusia. Jadi ada aturan-aturan yang di dalam agama itu yang kita perlu ikuti, ya, kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sedikit berbicara tentang sejarah agama, ya, bagaimana kita memahami agama dari sisi, ya, definisi agama itu sendiri, kemudian sejarah agama, bagaimana ajaran sebagai agama, ya, kita pelajari itu. Nanti minggu depan kita lanjut lagi, ya, mungkin Bante Cita yang akan mengisi untuk lebih mendalami lagi tentang dasar-dasar memilih sebuah agama, ya. Kenapa kita semua beragama di sini? Ya, menjadi pilihan kita, ya. Ada yang dari tradisi, memang sejak lahir orang tuanya beragama, ini ya kita ikut aja, gitu kan. Ada yang memang pencarian, ya, mencari, mereka tidak puas, ya, dengan agama yang dari tradisi, ya, mereka mencari, belajar, ya, menemukan ajaran yang berbeda, ya. Nah, itu kita pelajari nanti lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap, ya, semoga bisa dipahami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.